damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Saya baca dalam terjemahan Alkitab Baru 2. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Ia menamainya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu ia menantikan kebun itu menghasilkan buah anggur, tetapi yang dihasilkannya buah anggur yang asam. Sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menantikan dia menghasilkan buah anggur. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggur itu. Aku akan menebang pagar darinya sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan merobohkan temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan menelantarkannya, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuhnya tumbuh onak dan duri. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atas. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian firman Tuhan. Horasma itu segera. Terpujilah Kristus yang memberi kesempatan kembali kepada kita untuk sejenak meninggalkan seluruh aktivitas kita, untuk kembali datang ke gerejanya mendengar sabda Tuhan. Karena kita yakin dan percaya sabda Tuhanlah yang akan kembali mengarahkan hidup saudara, hidup kita, memberikan hikmat kepada kita untuk menjalani kehidupan yang penuh harapan. Dan kita percaya sabda Tuhan akan menjawab segala tantangan dan pergumulan hidup kita. Kita telah memasuki minggu ke-18 setelah Trinitatis, dan tema khotbah yang akan kita renungkan dan gumuli ialah Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Teks ini akan relevan jika kita membaca ayat yang terakhir dari pasal 5 tadi. Dikatakan ayat yang ke-7 dikatakan begini pada kalimat yang terakhir, dinanti-nantikan keadilan, tetapi yang dapat ialah kelaliman. Dinanti-nantikan kebenaran, tapi yang ada hanyalah keonaran. Ini menjadi penting untuk kita bahas dalam minggu ini. Karena apa? Tuhan menghendaki kita melakukan keadilan dan kebenaran, bukan kelaliman dan keonaran.
Kelaliman mungkin itu akan menjadikan kita bukan menjadi orang yang kehendaki, atau kita membuat onar baik di sekitar tempat kita, onar di tempat orang lain, atau onar dalam keluarga kita. Itu akan membuat kita tidak disukai oleh Tuhan. Nah, Yesaya sebagai nabi mengalami itu. Dia telah menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel supaya orang Israel tahu melakukan keadilan. Dia menyampaikan firman Tuhan supaya umat Israel tahu kebenaran. Supaya apa? Kalau sudah tahu keadilan, maka mereka berlaku adil. Supaya mereka melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Kalau mereka tahu kebenaran, mereka akan melakukan kebenaran. Tetapi dalam teks yang baru saja kita baca, apa yang terjadi ketika mereka menanam kebun anggur dan buahnya ialah buah yang asam, bukan buah yang manis. Itu menggambarkan berarti kebun itu tidak menghasilkan sesuai dengan harapan pemilik kebun anggur. Sama seperti saudara-saudara, ketika saudara masuk kuliah atau memulai studi, entahkah itu di SMP, SMA, universitas, harapannya ialah saudara menghasilkan ijazah, menghasilkan gelar yang akan membanggakan orang tua. Kalau selama ini orang tua kita di kampung atau di kota terbungkuk-bungkuk mencari dana untuk kebutuhan kita, terbungkuk-bungkuk untuk mencari kebutuhan kita. Tapi saat kita tamat, entah ke SMP, SMA atau di wisuda, dia sedikit pongah atau membusungkan dadanya begini kepada orang. Karena apa? Anakku sarjana, berhasil. Artinya kebun anggurnya menghasilkan kebun anggur yang manis. Karena anaknya bisa mengikuti pewisudaan, karena anaknya bisa menamatkan SMA. Ada harapan banyak dari kebun anggur itu dalam diri saudara. Tetapi yang dia dapatkan, anaknya sudah kuliah, tapi yang dia dapatkan adalah keonaran. Yang dia dapatkan ialah berita-berita yang tidak baik. Anaknya tidak kuliah, anaknya melawan dosen, anaknya bolos, anaknya menghabiskan uang kuliah. Maka saudara-saudara adalah kebun anggur yang asam, memilukan, pahit. Kalau ditanya orang tua, yang orang tua teman orang tua kita, orang lain orang tua kita, bagaimana anakmu di Medan? Hah, jangan tanya itu. Sakit hatiku gara-gara sikap perilakunya. Karena apa? Karena kebun anggurnya menghasilkan buah yang asam, pahit. Tak ada orang yang suka. Tapi kalau anaknya baik, berprestasi, mendapat beasiswa lagi, senang kepada dosen, disenangi orang satu kos-kosan, mendapatkan kabar baik dari Medan. Ketika tetangga bertanya, gimana anakmu Inang, Eda? Wow, anak saya itu baik sekali, kuliahnya sukses, dapat beasiswa lagi. Apa yang gak bangga orang tua cerita tentang kita? Artinya apa? Kebun anggurnya menghasilkan buah yang manis. Nah sekarang saudara, anggur yang mana? Ayo, manis atau asam? Manis atau asam? Manis atau asam? Kurang tegas, berarti agak asam manis gitu ya. Asam manis mungkin ya. Manis atau asam? Sekitar 60% tenaganya. Sekali lagi, manis atau asam? Wow, ucapanmu doamu, gitu kan? Jadi kalau engkau berkata kebun anggurmu manis, maka peliharalah. Kalau ada rumput yang mengganggu pertumbuhan kebun anggurmu, tebas, siangi. Artinya kalau ada temanmu mengajak, yuk bro, bentar dulu bro, main bro ini. Karena engkau menganggap dia toksik. Toksik dalam perkuliahan kan.
skip, tolak. Karena ini meracuni kebun anggur kita kan. Kita mau tamat dengan gelar sarjana atau tamat dengan taruna yang baik, tamat dengan SMA yang baik, supaya punya harapan besar. Apa gunanya tamat SMA nilainya rata-rata 7, tidak memenuhi syarat untuk ke jenjang berikutnya. Tapi tamat nilai 9,9, wow, melamar ke USI, bukan ke USI, ke UI maksud saya, gol kan? Melamar ke USU gol, melamar ke ITB gol. Itu karena apa? Ijazahnya dan isinya dalam pikirannya 9,9. Tapi kalau 7,5 ya menantilah universitas swasta atau di bawah negeri. Artinya memang lebih enaknya kuliah di luar negeri kan. Kalau negeri kan USU, ITB, UGM, Undip, itu kan kuliah dalam negeri kan. Tapi kalau kuliah di luar negeri, UHM kan gitu kan, Atmajaya, UKI, itu namanya kuliah di luar negeri. Tidak apa-apa, sama itu dalam negeri, luar negeri. Yang penting apa? Outputnya harus menjadi kebun anggur yang manis. Jangan kebun anggur yang masam. Dalam teks tadi kita lihat ketika kebun anggurnya masam, apa kata Tuhan? Aku tidak mau lagi menyiangi kebun itu. Aku akan membongkar temboknya supaya datang orang menghancurkan, menginjak-injak kebun anggur itu. Artinya apa? Kalau kita didengar orang tua kita hasilnya masam, maka dia membiarkan kita di medan ini. Pak, mak kirim dulu uang beasiswa saya. Kan dari sini. Kau pun tak beres kau. Nah itu kan masam. Jadi nggak dikirim apa-apa, nggak ditolong. Tapi kalau manis, jangan-jangan belum kita minta langsung bunyi SMS banking kan, kling, nah itu. Tambah saldo Anda bertambah kan. Maka bisa ngajak teman makan bakso kan. Berbagi berkah. Ini yang kita lihat dari teks hari ini. Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Maka keadilan itu ialah berlakulah adil, melakukan kehendak Tuhan dalam panggilanmu sekarang. Tuhan menginginkan kebenaran, lakukanlah kebenaran dalam kehidupanmu sehingga akan menghasilkan buah anggur yang manis. Pertanyaan kita sekarang ialah bagaimana cara kita agar kita mampu menegakkan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama dalam teks tadi kalau kita baca ayat 1 dan ayat 2, maka yang pertama penanam kebun anggur. Siapakah yang menanam kebun anggur ini? Apakah Tuhan atau tidak? Kalau Tuhan yang menanam kebun anggur itu, maka harapannya ialah yang ditanam itu akan menghasilkan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan yang menyuruhmu kuliah di kota Medan ini, sekolah di kota Medan ini, harapannya ialah saudara menghasilkan orang-orang cerdas di dalam Tuhan, orang-orang pintar di dalam Tuhan, akan menjadi pewaris kerajaan Allah. Jadi pastikan siapa yang menanam kebun anggur ini, siapa yang menyuruh kita ke tugas panggilan kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, siapa yang menyuruh kita melakukan tugas panggilan kita masing-masing. Apakah Tuhan yang menanam atau bukan? Ini yang pertama. Caranya ialah supaya kita menghasilkan keadilan dan kebenaran. Maka pastikan siapa yang menanam, siapa yang memulai, siapa yang menyuruh Anda melakukan tugasmu hari ini. Kalau Tuhan yang menyuruhmu kuliah, Tuhan menyuruhmu sekolah belajar, maka hargailah panggilan Tuhan ini. Selesaikan semua tugas-tugasnya, tugas-tugas perkuliahan, tugas-tugas sekolah dengan baik dan benar. Ini yang pertama. Yang kedua,
pencarian buah yang baik. Kita baca ayat 2 yang keempat nanti ya, pencarian buah yang baik. Tadi sudah saya gambarkan, kalau kebun anggur itu menghasilkan asam, siapapun tidak akan menyukai kita. Tapi kalau kebun anggur itu menghasilkan yang manis, maka orang menyukai kita. Nah, pastikan apakah saudara dalam berkarya sekarang, belajar, menuntut ilmu ini sedang mencari buah yang asam atau sedang mencari buah yang manis. Kalau saudara mencari buah yang manis, maka nanti pulang dari gereja ini, tempellah di depan meja belajarmu ini anggur yang manis. Sehingga targetmu jelas, berjalan menghasilkan buah anggur yang manis. Targetmu jelas, apa yang dikerjakan selama beberapa tahun sekolah, kuliah, jelas. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, saya pastikan orang tua saya akan datang ke auditorium ini, menyaksikan saya di wisuda, menyaksikan saya diberangkatkan dari sekolah SMA ini menuju perguruan tinggi negeri. Ini karena apa? Anda sudah punya target menjadi buah anggur yang manis. Punya target. Jadi bagaimana melakukan keinginan dan kebenaran? Maka pastikan kau mencari buah anggur yang manis. Kalau yang manis, maka tempellah, buatlah schedule kehidupanmu, arrange, atur cara kerjamu, cara belajarmu, atur cara bertemanmu, atur ekonomimu. Jangan habiskan banyak ke tempat-tempat kafe-kafe atau ke dugem, tapi lebih banyaklah pergi ke Gramedia, cari buku yang berkualitas. Pergilah ke tempat-tempat di mana engkau bisa menambah ke dalam dirimu NA. Itu yang dicari sekarang, NA, need of achievement. Saudara kalau tamat dengan IP cum laude 4,0, tidak dibutuhkan perusahaan-perusahaan. Yang dibutuhkan perusahaan sekarang ialah soft skill, need of achievement, NA. Tambahkanlah ke dalam dirimu kebutuhan-kebutuhan, kompetensi-kompetensi yang akan membuat dirimu menghasilkan anggur yang manis. Kalau saudara nanti melamar setelah tamat dengan menyandang cum laude, lalu wawancara, pertanyaan pertama, apakah saudara bisa membawa sepeda motor? Tidak. Oh, apakah saudara bisa bawa mobil? Tidak. Walaupun engkau IP 4,0, dicoret namanya. Mengapa? Kalau saudara diterima nanti, maka perusahaan akan menggaji supir, membawa kau kerja dan pulang kerja, membayar supir. Perusahaan rugi. Maka ini hanya kebutuhan sederhana, need of achievement, kebutuhan sederhana. Oh, Pak Pendeta, saya tidak bisa belajar sepeda, bawa sepeda motor, apalagi bawa mobil. Nggak ada mobil kami. Betul, kita tidak punya mobil, tapi mungkin kawan kita punya mobil. Waktu berteman kita bilang, bro, pinjam bro, ajari aku, ajari aku. Bisa kan? Itu pertemanan untuk menambahkan skill kepada kita. Jadi kalau nanti IP-mu pas-pasan 2,75, ditanya, kau punya sepeda motor? Punya. SIM C? Oh, ada. Bisa mobil? Bisa. Ada SIM A? Bisa. Oh iya, ya. Besok datang lagi ya untuk tahapan berikutnya. Karena apa? Kebutuhan-kebutuhan dasar sudah dia miliki. Berarti cocok kawan ini untuk menduduki jabatan sales. Tidak perlu lagi sepeda motor, tidak perlu lagi beli mobil kepada kawan ini, tidak perlu lagi ini. Ini meringankan beban kerja dan ekonomi perusahaan. Paling-paling perusahaan panggil vendor, kasih mobil kepada dia, dan dia akan merawat, dia diterima. Nah, hal-hal seperti ini akan menghasilkan buah anggur yang manis. Daripada menghabiskan waktu di kafe berjam-jam, ngobrol teman-teman berjam-jam, ngobrol
ngobrol dosen berhari-hari, ngapain? Tapi butuhilah diri dengan keahlian yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, konsekuensi buah yang busuk. Jadi kalau kita sudah tingkat 2, tingkat 3, tidak ada secercah harapan menghasilkan buah yang manis, maka ya buah yang busuk itu akan mengotori seluruh kehidupan kita. Kalau ikan itu dimulai busuk dari mana? Kepalanya. Ikan itu mulai busuk dari kepalanya, lalu habis sampai ke ekornya. Jadi kita manusia, kalau kepala kita sudah busuk, sudah kotor, maka kehidupan kita akan mengecewakan. Karena itu supaya kita manusia yang melakukan keadilan kebenaran, isilah brain kita ini dengan firman Tuhan. Kalau pikiran kita setiap hari diisi dengan firman Tuhan, engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka yakinlah kebun anggurmu akan menjadi kebun anggur yang menghasilkan manis, anggur yang manis. Maka pikiranmu, mindsetmu aturlah supaya jangan busuk dari kepala. Ini yang kedua. Jadi bagaimana caranya untuk kita bisa melakukan keadilan kebenaran Tuhan? Pastikan siapa yang menanam kebun anggur kita. Yang kedua, pencarian kita dalam proses menjadi apakah anggur yang masak atau anggur yang manis. Lalu yang ketiga, konsekuensi jika kita ini sudah terlanjur busuk, asap, konsekuensinya ialah hancur, kecewa, memilukan. Nah, mumpung masih ada waktu, robahlah mindsetmu, cara berpikirmu, cara kerjamu, cara belajarmu, cara kuliahmu, cara bertemanmu, sehingga engkau masih mampu menghasilkan di last minute menjadi kebun anggur yang manis. Apa yang hendak kita renungkan dari teks firman Tuhan hari ini? Kalau tadi kita mau mencari kebenaran, Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita renungkan dan lakukan? Pulang ke kos kita, pulang ke keluarga kita, pulang ke aktivitas kita. Yang pertama, ketaatan sebagai sebuah bangsa dan umat Tuhan. Jadi kita ini umat pilihan Tuhan. Umat yang percaya kepada Tuhan adalah umat pilihan Tuhan. Karena itu taatlah kepada Tuhan sebagai pemilik kebun anggur itu. Kalau Tuhan yang menanam kita sebagai pohon anggur, pokok anggur, maka taatlah. Tatkala Tuhan merantingi kita dari kesalahan dosa kita, tatkala menyiangi hidup kita dari kekotoran kita, sabarlah, dibentuk oleh Tuhan walau menyakitkan. Teruslah taat. Sama seperti bejana, ketika dia dibentuk oleh tukang bejana, dipoles, dipukul atau macam-macam. Mungkin sudah kering baru di kertas pasir lagi, setelah itu baru diukir lagi, setelah itu dipernis. Lalu akhirnya apa? Dia menjadi sebuah vas keramik yang mahal. Yang kita lihat itu yang sudah final itu adalah hasil yang pilihan. Tapi bagaimana prosesnya, kita tidak lihat bagaimana tanah liat itu ditumbuk, digiling, diputar, diukir, dilakukan sesuatu supaya apa? Menghasilkan keramik yang mahal. Jadi kalau kita mengalami suka duka dalam perkuliahan sekolah-sekolah kita, yakinilah itu akan menghasilkan anggur yang manis. Yang kedua, kita harus punya tanggung jawab pribadi. Jika Tuhan telah memberikan kita menjadi kebun anggur, kita taat, maka bertanggung jawablah dalam tugas panggilanmu, mengawal dan mengakhiri. Karena ada banyak orang mengawal lebih baik katanya, masuk mendaftar kuliah, masuk mendaftar sekolah SMA, tapi tidak berhasil sampai pada akhir, di tengah jalan putus sekolah, tidak pulang dengan gelar.
Jadi kalau dimulai dengan baik, dengan kekuatan dari Tuhan yang menanam, bertanggung jawablah menyelesaikan sampai pada akhirnya membuat orang tua kita bangga berdiri tegak tatkala melihat kita di wisuda. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesempatan untuk pertobatan. Jika sekarang engkau evaluasi dirimu hampir menuju buah yang busuk, yang masam, hampir menuju itu, masih ada waktu merenung, menata ulang diri kita lagi. Evaluasilah cara belajarmu tadi, evaluasilah cara pertemananmu, evaluasilah cara menata keuanganmu, evaluasilah semuanya, cara ibadahmu. Maka yakinlah engkau akan menghasilkan perubahan yang signifikan. Minimal ketiga hal ini yang akan kalian bawa, yang kita bawa ke rumah kita masing-masing, supaya kita menjadi orang yang mampu dikehendaki Tuhan melakukan keadilan dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena firman-Mu hari ini mengajak kami untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Hanya orang yang melakukan keadilan dan kebenaran akan menghasilkan pohon anggur yang manis. Tetapi tatkala Tuhan menghendaki keadilan yang datang kelaliman, Tuhan menghendaki kebenaran yang datang keonaran, maka yang akan terakhir terlihat dari hidupnya ialah kebun anggur yang asam. Karena itu kami tidak ingin menjadi kebun anggur yang asam, tapi kami ingin menjadi kebun anggur yang manis. Karenanya kami mohon Tuhan kuatkanlah kami, supaya kami menyadari bahwa Tuhanlah yang menanam kebun anggur itu, menanam kami di dunia ini, sehingga kami harus bertanggung jawab merawat, bertanggung jawab mengawal hingga mengakhiri, sehingga kami berkomitmen akan menghasilkan buah anggur yang manis. Karena itu jika kami melihat diri kami sekarang menuju sesuatu yang masam, yang busuk, izinkan kami mengevaluasi diri kami, sehingga kami bertobat dan menghasilkan keadilan dan kebenaran. Terpujilah Engkau Bapa, mampukan kami mengerti firman-Mu, melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.